Episode 35, Dilarang Jatuh Cinta. Raka berjalan ke arah kelas IPS. Dia kangen sama Eriska. Dengan senyum tipis Raka berjalan cepat ketika melihat Eriska dan Niken yang berjalan ke arah kelas mereka. Riz, tunggu. Eriska dan Niken berhenti dan menoleh ke belakang. Mereka bisa melihat siapa yang tengah memanggil mereka. Raka, gumam Niken. Ayo jalan Ken. Gue nggak mau ketemu sama cowok itu lagi. Eriska menarik lengan Niken untuk masuk ke kelas. Niken terpaksa ikut masuk ke dalam kelas ketika melihat Raka yang semakin mendekat. Sekarang Raka kok gitu sama Elo? Tanya Niken. Eriska hanya mengendikkan kedua bahunya. Gue mail sama dia. Gue nggak mau harus berurusan dengan Norin lagi. Nanti cewek cupu itu cemburu. Jawab Eriska. Raka akan mengejar Eriska yang sudah masuk ke dalam kelas. Tapi seseorang langsung menarik kerah baju Raka dan memberikan bogeman mentah pada pipinya. Biuk. Raka terhuyung ke belakang dan sedikit terkejut akibat serangan dadakan yang dilakukan oleh cowok yang ternyata adalah Firza. Brengsek, Raka memegang pipinya yang memanas dan sedikit memar kebiruan. Maklum, pukulan Firza benar-benar kuat dan telak. Sial. Raka bangkit dan hendak menyerang balik Firza, tapi tiba-tiba dia ditahan oleh Gala. Lo yang brengsek, Kah? Gue udah bilang sama lo, jangan mencari masalah lagi dengan Rizka. Sebenarnya apa sih yang lo mau itu? Seru Firza. Pria itu juga akan menyerang Raka kembali. Tetapi tiba-tiba Kenzo hadir menengahi mereka. Stop. Kalian ini apaan sih? Kalau ada masalah itu dibicarakan dulu. Jangan cuma langsung main adu jotos kayak gini. Sebenarnya kalian ini kenapa? Teriak Kenzo. Ya, kalau memang ada masalah, sebaiknya dibicarakan baik-baik dan juga jangan di sini. Lihatlah kalian jadi tontonan semua orang. Seru Gala ikut menengahi. Lepasin gue. Raka berontak mendorong tubuh Gala. Udah, cukup. Sekarang kita bicarakan baik-baik. Ayo ke markas. Kenzo menarik tubuh Firza untuk dibawa pergi dari gedung kelas IPS. Raka juga mengikuti langkah mereka. Sedangkan Gala hanya diam menatap punggung ketiga cowok itu pergi meninggalkan gedung itu. Sebenarnya apa yang kalian permasalahkan? Kenapa sampai ribut seperti itu? Tanya Kenzo yang kali ini sedikit merendahkan suaranya. Gue gak tahu. Tiba-tiba Firza nyerang gue. Jawab Raka duduk di sofa. Cowok itu menyilang kaki sambil bersedekap dada. Ngapain lo nyamperin Eriska? Tangan Firza geram. Tatapannya tajam menatap Raka. Mau ketemu sama Eriska? Jawab Raka jujur. Dia tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi. Brengsek. Ngapain lo nyari Eriska? Firza berdiri dan mendekatkan tubuh Raka. Emangnya kenapa? Gak boleh. Emang lo siapanya Eriska? Tanya Raka menatap tajam ke arah sahabatnya itu. Cih, apa? Lo gak ingat bagaimana lo memperlakukan Eriska selama ini? Firza mengingatkan semua sikap Raka selama ini kepada Eriska. Raka tahu kalau Firza pasti akan mengungkap hal itu. Tapi dia harus bisa menahan emosinya agar semuanya tidak menjadi berantakan. Gue sekarang ada urusan sama Eriska. Pak Ridwan nyuruh gue buat jadi tutornya dia. Karena sebentar lagi akan memasuki semester akhir. Dan Pak Ridwan takutnya Rizka gagal dalam ujian matematika. Bahkan nanti bisa nggak naik kelas. Gue udah sadar kalau selama ini punya banyak salah sama Eriska. Gue memang keterlaluan. Gue juga udah siap menerima kekesalan dari kalian. Tapi gue udah minta maaf sama Eriska. Gue mau nebus semua kesalahan gue dengan cara menjadi tutornya. Ucap Raka panjang lebar. Kenzo dan Firza saling memandang. Kalau kalian gak percaya, gue bisa telepon Pak Ridwan. Lanjut Raka meyakinkan kedua sahabatnya itu. Gak perlu. Kita percaya kok. Jawab Kenzo. Firza melihat ketulusan di mata Raka saat berucap. Hatinya pun sedikit luluh kemudian mengulurkan tangannya ke arah Raka. Gue minta maaf sama lo. Kah, tadi gue udah mukul Elo. Jujur gue seneng kalau lo sekarang udah berubah sama Eriska. Ucap Firza. Sepertinya memang kali ini Raka benar-benar berubah. Gue juga minta maaf sama lo. Firza, karena kemarin gue juga udah mukul lo. Jawab Raka tersenyum tulus. Persahabatan yang sudah dibangun sejak lama tidak akan membuat ketiga bersih tegang kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik. Eriska melipat mukenanya setelah selesai mengerjakan ibadah sholat Asya, kemudian berdiri menuju lemari dan menyimpan mukenanya di dalam. Tok, 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 Kak Rizka. Teriak Siva dari luar kamar Eriska.
Masuk aja, Fe. Enggak dikunci kok. Siva membuka pintu perlahan. Kak, Siva mau curhat sama kakak. Ucap Siva duduk di sisi ranjang. Mau curhat apa lagi? Kemarin curhat katanya dikasih bunga sama seseorang. Terus sekarang mau curhat masalah apa? Tanya Eriska kepada adik sepupunya itu. Ya, mereka adalah saudara sepupu. Siva adalah putri dari kakaknya Mama Indah yang bernama Rika. Siva mempunyai seorang kakak laki-laki yang masih tinggal di Jogja ikut neneknya di sana. Usia mereka tidak terpaut jauh. Setelah Rika memutuskan untuk bercerai dari suaminya, dia meminta tolong pada Indah untuk menjaga Siva. Rika tidak mau kembali ke Jakarta karena dia tidak sanggup bertemu kedua orang tuanya. Dulu pernikahannya dengan ayahnya Siva tidak pernah mendapatkan restu. Sehingga setelah sekian tahun membangun rumah tangga, akhirnya apa yang ditakutkan kedua orang tuanya pun akhirnya terjadi. Sebuah perceraian karena sikap ayah Siva yang kasar dan jarang pulang ke rumah. Kak, kenapa malah melamun? Enggak kok. Tadi mau cerita apa? Tanya Eriska nyengir kuda. Itu kak, si Reva dideketin sama cewek lain dan sekarang Reva mengabaikanku. Jawab Siva. Reva cowok kamu? Tanya Eriska. Sebenarnya Reva dan Siva belum berpacaran. Kita hanya teman dekat. Karena Reva anaknya memang seperti itu. Baik sama siapapun, perhatian dan bertanggung jawab. Siva menyukai Reva, tapi dia tidak mau berkomitmen sekarang. Dan lebih memilih berteman. Ucap Siva. Eriska mangut-mangut mendengarkan cerita Siva. Lebih baik kamu lupakan Reva. Kamu masih muda Siva. Gak usah cinta-cintaan dulu. Kamu cantik, baik, solihah. Kejar cita-cita dulu, baru boleh jatuh cinta. Jangan pernah mencoba untuk menggoda atau mengejar cinta sebelum kamu lulus SMA. Nanti yang ada, kamu tidak akan pernah bisa serius belajar. Paham? Ucap Eriska. Seperti Kak Rizka? Ya, iya. Kakak menyesal udah menyia-nyiakan waktu yang hampir setahun ini. Hanya untuk mengejar cinta yang ternyata sangat merugikan. Banyak pelajaran yang anjlok nilainya. Jadi kamu harus dengerin nasihat kakak. Ujar Eriska. Iya, kak. Jawab Siva tersenyum. Ya, memang benar yang dikatakan Siva. Sekarang Eriska sadar jika cinta tidak boleh berlebihan karena bisa saja perasaan yang berlebihan bisa membuat dia terjerumus semakin dalam dan terpuruk. Bersambung.